Oke, sekarang kita masuk ke gempa bumi. Nah, gempa bumi, nah kayaknya nggak usah aku definisiin lagi lah ya. Jadi gempa bumi itu ya goncangan akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di litosfer bumi. Oke, jadi ada beberapa istilah dalam gempa bumi. Itu ada epicentrum, ada hipocentrum atau fokus. Hipocentrum sama fokus tuh sama aja ya guys. Dan ada fault. Nah, fault ini maksudnya sesarnya ya. Oke. Nah, ini adalah peta distribusi gempa bumi di dunia. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari, peta distribusi gempa di bumi di dunia ini menjadi peta acuan batas lempeng kita, guys. Nah, lihat kan nih, ini kan pematang tengah samudra, tapi tetap ada banyak gempa yang terdeteksi. Nah, itu buktinya. Tapi di sini bisa kalian lihat, yang paling dahsyat itu adalah di Ring of Fire di Pasifik. Dan Indonesia, kita satu negara, itu masuk ke dalam ini yang gempanya banyak banget. Ya, mungkin ada pengecualian sedikit untuk Kalimantan. Oke. Jadi memang dari semua, aku ulangi lagi, dari tiga jenis lempeng yang ada, konvergen, divergen, dan transform, yang paling dahsyat itu memang pertemuan lempeng konvergen. Nah ini kalau Indonesia kan antara Eurasia, Australia ya. Eurasia sama Australia. Nah, ini adalah riwayat gempa di Indonesia dari 1900 sampai 2019. Nah, teman-teman bisa lihat ya, seperti yang aku bilang tadi, semakin tinggi frekuensi suatu bencana, maka biasanya intensitasnya itu akan semakin rendah, atau sebaliknya. Bisa kalian lihat yang kuning kecil ini, yang cuma 6 sampai 6,9 skala Richter, itu terjadi banyak banget. Terus yang oranye yang 7 sampai 7,9 itu lebih sedikit. Lalu yang merah 8 sampai 8,9 itu lebih sedikit. Dan hitam ini cuma yang ini, yang waktu gempa di Aceh, yang menyebabkan tsunami hingga ribuan orang meninggal. Nah, ini baru terjadi di situ aja kan. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan, ini di Kalimantan kok ada gempa. Jadi gini ceritanya, di Kalimantan itu mungkin emang nggak ada batas lempeng, tapi ada juga yang namanya eh apa ya ibaratnya tuh. Sebenarnya di Kalimantan itu ada sesar dangkal, guys. Tapi sesar dangkalnya memang bukan sesar yang berasosiasi dengan ini. Bukan sesar yang berasosiasi dengan pertemuan atau subduksi lempeng. Makanya gempanya itu cenderung kecil dan sangat jarang. Kayak gitu. Oh, ini yang tadi aku bilang gempa super dahsyat itu megatrust. Oke, jadi sebenarnya megatrust itu gara-gara apa sih? Jadi megatrust itu gempa yang luar biasa besar. Itu disebabkan oleh akumulasi stres pada patahan lempeng. Oh iya, sesar sama patahan sama aja ya. Akumulasi stres pada patahan. Jadi, megatrust itu biasanya terjadi di wilayah-wilayah yang jarang banget atau udah lama banget nggak gempa. Wilayah yang udah lama banget nggak gempa. Nah, karena udah lama banget nggak gempa, berarti kan akumulasi stresnya semakin besar. Jadi ketika dia keluar stresnya, gempanya gede banget. Sehingga namanya adalah megatrust. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian dikasih peta buat menganalisis wilayah mana yang kira-kira berpotensi buat megatrust, kalian berarti identifikasi aja wilayah mana yang udah lama banget nggak gempa. Padahal dia pertemuan lempeng. Harusnya kan dia gempa, tapi di situ nggak gempa. Nah, itu adalah justru yang berpotensi untuk megatrust. Kayak gitu. Oke. Nah, terus ini adalah gelombang gempa. Ini kemarin udah
kita bahas ya, tapi nggak apa-apa nih aku bahas lagi. Jadi gelombang gempa itu ada dua jenis utama. Yang pertama adalah gelombang badan, dan yang kedua itu adalah gelombang permukaan. Gelombang badan itu adalah gelombang yang menjalar di interior bumi. Sedangkan kalau gelombang permukaan itu adalah gelombang yang menjalar di permukaan. Nah, gelombang yang menjalar di interior bumi yang kemarin udah kita bahas, itu kan ada gelombang primer atau gelombang P dan gelombang sekunder atau gelombang S. Sedangkan kalau gelombang badan, gelombang permukaan yang kemarin nih belum kita bahas ya, ada gelombang R yaitu Rayleigh, gelombang Rayleigh, dan ada gelombang love. Iya beneran gelombang love, gelombang cinta guys. Ini gelombang cinta, gelombang love. Nah, jadi teman-teman di sini bisa lihat arah propagasinya. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu propagasi, propagasi itu adalah arah penjalaran. Gelombang primer itu tuh ekspansi dan kontraksi. Teman-teman di sini lihat. Ini kan kontraksi, terus nanti dia ekspansi. Terus dia kontraksi dan ekspansi. Jadi kalau teman-teman ditanya, gelombang P itu propagasinya gimana? Propagasinya adalah kontraksi dan ekspansi. Sedangkan kalau gelombang S, dia itu gimana ya bilangnya? Jadi kayak menggelombang gini, menjalarnya. Nah, ini gelombang badan. Kalau gelombang permukaan, itu kalau Rayleigh ini dia sirkuler kayak gini. Teman-teman bisa lihat dia sirkuler. Sedangkan kalau gelombang love, dia itu zigzag. Di antara kedua jenis gelombang ini, badan dan gelombang permukaan, yang paling merusak itu adalah gelombang permukaan. Paling merusak. Terutama gelombang, kalau nggak salah gelombang love ya, yang merusak juga. Yang paling merusak ya. Nah, ini adalah paling merusak. Kenapa? Karena dia menjalarnya udah langsung di permukaan dan kalian lihat arah propagasinya. Kalian bayangin permukaan bumi diginiin. Atau bahkan dizigzagin. Makanya dia yang paling merusak. Wait, ini rame banget line aku ada apaan ya? Ntar dulu deh. Oke. Nah, ini yang kemarin aku bilang. Pembacaan di seismograf ketika terjadi suatu gempa tuh gimana? Yang pertama itu adalah gelombang P dulu yang kebaca. Terus gelombang S, dia amplitudenya lebih besar. Lalu, nah, gelombang permukaan itu dicirikan dengan adanya peningkatan gelombang yang signifikan. Jadi dengan kata lain, amplitudo gelombang permukaan itu memang jauh lebih besar dibandingkan dengan gelombang badan. Kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah faktor yang mempengaruhi tingkat getaran. Jadi aku kasih lihat dulu faktornya apa aja. Yang pertama ada magnitudo, terus ada jarak dari pusat gempa, kondisi permukaan bumi. Ya udah, tiga itu sih. Kita bahas dari yang pertama, magnitudo, atau maksudnya besar gempa. Jadi di gempa ini ada istilah magnitudo, tapi ada juga istilah intensitas. Nah, magnitudo sama intensitas ini adalah dua istilah yang berbeda. Magnitudo itu lebih ke memang besarnya gempa tersebut. Nah, gimana cara ngitung magnitudo? Ngitungnya itu adalah amplitudo maksimum seismograf. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu amplitudo itu apa, coba balik lagi ke sini. Amplitudo itu adalah seberapa jauh si gelombang ini dari titik tengahnya, titik stabil. Nah, ini berarti amplitudonya segini. Kalau gelombang ini berarti amplitudonya segini. Nah, amplitudo itu maksudnya kayak gitu. Ketinggian gelombangnya.
Kan karena semakin besar amplitudonya, ya semakin ini ya, semakin dahsyat, semakin kuat gempanya. Terus sedangkan kalau intensitas, ini tuh dia itu sifatnya subjektif. Maksudnya gimana? Maksudnya dia adalah berdasarkan efeknya pada permukaan bumi. Nah, dia efek. Jadi dia tidak mengukur gempa secara langsung. Tapi dia mengukurnya lihat, oh misalnya gedung roboh. Oh, atau misalnya jadi retak-retak. Nah, itu yang dia ukur. Kalau magnitudo itu ada turunannya lagi, misalnya magnitudo lokal, terus ada surface wave magnitude, body wave magnitude. Nah, tapi ini tenang aja, ini nggak bakal keluar. Jadi ya santuy aja, nggak harus dihafalin. Terus kalau intensitas, nah ini buat pengetahuan juga. Ini ada dua jenis pengukuran intensitas. Ada modified Mercalli, nah ini Mercalli mungkin udah nggak asing lagi. Modified Mercalli Intensity sama Rossi Forel Scale. Nah, tapi yang kalian akan banyak bahas di geografi itu cuma ini doang kok. Cuma yang Modified Mercalli Intensity. Tapi ya nggak tahu ya, kayaknya nggak usah dihafal. Aku tuh juga nggak hafal kok. Waktu OSK dulu aku juga nggak pernah ngafalin yang begini-begini. Oke, nah ini adalah hubungan antara magnitudo, energi yang dikeluarkan, sama jumlahnya per tahun. Ya makin besar magnitudonya ya jelas makin jarang ya. Terus energi rilisnya itu semakin besar. Nah ini contoh nih Indonesia ada nggak nih? Indonesia. Nah nih Krakatoa eruption. Erupsi Krakatau. Magnitudonya 8 hampir 9 guys. Wow. Ya ini harusnya sih kalau dia lengkap datanya harusnya Indonesia banyak banget nih masuk ke sini. Nah, jadi ini yang kiri ini skala Richter, yang kanan itu modified Mercalli intensity. Jadi kalau Richter, dia itu sifatnya adalah logaritmik. Nah ini teman-teman harus pahami. Apa maksud dari logaritmik? Maksudnya, misalnya nih, aku punya gempa 8 skala Richter. Maka gempa yang 8 skala Richter ini, itu akan 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan gempa yang 7 skala Richter. Jadi untuk naik satu tingkatan skala Richter ke atasnya, itu adalah itu dikali 10. Misalnya nih, aku misalnya di suatu wilayah itu skala Richternya 2. Sedangkan misalnya di wilayah X ya. Sedangkan eh, di wilayah Y itu terjadi gempa 5 skala Richter. Maka di sini bisa kita bilang wilayah Y gempanya itu 1000 kali lebih kuat dibandingkan wilayah X. Kalian lihat di sini naik berapa? Satu, dua, tiga. Nolnya naik 3. Maka dia 1000 kali lebih kuat si gempa 5 skala Richter. Jadi dia itu maksud dari sifat logaritmik itu maksudnya itu. Maksudnya adalah n pangkat 10. N pangkat 10. Jadi kayak 10 pangkat n. Kayak gitu maksudnya. Terus modified Mercalli intensity ini yang ini ya 1 sampai 12. Ya ini mungkin bisa kalau mau ngafalin silakan. Ini terkait dampak kesembangunan, aku skip aja. Nah, kemudian ini, jarak dari pusat gempa. Nah, ini tentunya akan sangat berpengaruh ya. Semakin jauh dari pusat gempa, getaran akan semakin berkurang. Ini jelas. Terus yang C, kondisi permukaan bumi atau tanah lokal. Nah, maksudnya apa? Jadi, jenis permukaan di bumi, entah dia itu tanah atau jenis batuannya, itu dapat mempengaruhi pada amplifikasi gempa. Apa maksudnya? Amplifikasi gempa itu adalah peningkatan amplitudo gempa akibat kondisi tanah lokal. Oke, jadi kalian bayangin gini. Misalnya aku punya toples, terus aku isi sama pasir. Ini toples satu, ini isinya pasir.
Terus aku punya toples dua. Isinya adalah misalnya eh apa ya? Semen lah, misalnya tanah yang padat gitu ya. Nah, kira-kira ketika aku goyangin toples satu dan toples 2, yang kira-kira akan menyebabkan banyak getaran yang mana? Di antara partikel-partikelnya. Pasti yang pasir kan? Jadi maksudnya kayak gitu. Semakin tidak terkonsolidasi suatu permukaan, atau semakin tidak padat, maka ya akan terjadi peningkatan amplifikasi gempa. Sehingga kerusakan yang terjadi akibat gempa itu akan semakin tinggi. Karena getarannya akan semakin besar. Kayak gitu. Nah, di sini bisa kita lihat, kan ini batuan beku. Ini dia punya yang amplifikasi gempa terendah ya, karena kan dia solid. Terus batuan sedimen itu ya amplifikasinya ya mungkin nggak serendah si batuan beku, tapi dia lumayan lah, nggak terlalu ini. Terus ada aluvium. Aluvium itu maksudnya tanah fluvial. Lalu ada ini, lumpur atau dari silt, lanau. Nah, bisa kalian lihat semakin tidak terkonsolidasi, benar ya, semakin besar amplifikasi gempanya. Oke, nah ini ada siklus bencana gempa bumi, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, kalau mitigasi di sini bisa kita lihat itu ada sosialisasi dan pendidikan. Apa nih? Oh, kaget. Aku jadi host lagi, guys. Ntar dulu deh. Mitigasi, ini yang jauh sebelum bencana ya. Sosialisasi dan pendidikan. Misalnya nih, kalau ada gempa, itu ngumpet di bawah meja, nah itu termasuk pendidikan. Terus ada kode bangunan, bangunan rumah tahan gempa. Terus ada zonasi rawan bencana. Maksudnya tuh gini, kan gempa bumi itu dapat memicu longsor juga. Misalnya nih daerah yang longsor itu nggak boleh ditempati, kayak gitu. Atau mengembangkan sistem monitoring. Kalau monitoring gempa. Katanya sih ada ya cara untuk sistem monitoring, tapi overall gempa bumi itu sulit untuk diprediksi. Tapi aku pernah baca ada beberapa prediksi gempa bumi, misalnya kayak kandungan gas di atmosfer itu juga katanya sih kalau ada peningkatan apa ya nitrogen ya kalau nggak salah ya, atau apa ya aku lupa, mungkin bisa di research kembali mengenai tanda-tanda gempa bumi. Itu karena dari ketika si sesar yang ada di bawah tanah itu mau melepaskan stresnya, itu katanya ada gas-gas yang ikut keluar, katanya sih begitu. Tapi ya secara overall gempa bumi susah lah buat diprediksi. Terus kesiapsiagaan, nah ini ketika ini berarti ada peringatan dini terhadap bencana sekunder. Jadi maksudnya nih, kalau gempa bumi, mungkin dia sulit diprediksi. Tapi gempa bumi ini seringkali membawa bencana sekunder. Misalnya kayak tsunami yang di Aceh, longsor, dan sebagainya. Nah, kesiapsiagaan di sini, maksudnya seketika ketika terjadi gempa bumi, itu langsung peringatan dini terhadap bencana sekunder. Maksudnya kayak gitu. Terus ada monitoring berkala, rencana kontingensi, biasanya terhadap bencana sekunder. Terus tanggap darurat, itu ada evakuasi jelas, pemberian bantuan logistik bagi korban, penggajian cepat terhadap lokasi dan kerusakan, dan ada pengungsian warga. Jadi pengungsian warga, penyiapan fasilitas darurat, sanitasi, sama dapur umum, itu termasuk ke tanggap darurat ya guys. Terus rehabilitasi dan rekonstruksi, itu rekonstruksi bangunan dengan memperhatikan kode bangunan. Nah ini konseling juga, karena pasca bencana, ketika misalnya ada korban yang kehilangan anggota keluarganya atau bahkan kehilangan seluruh keluarganya, itu bisa ya depresi dan sebagainya, percobaan bunuh diri dan macam-macam. Nah, makanya konseling itu juga bisa termasuk. Terus ada perbaikan fasilitas umum dan pemulihan pelayanan publik,
Penyediaan infrastruktur ini masuknya ke apa ya, rehabilitasi apa rekonstruksi? Mungkin rekonstruksi kalau ini. Dan pemberian dan perbaikan ekonomi masyarakat. Seringkali sumbangan itu masih ada walaupun pasca bencana. Nah, itu. Nah, kemudian kita akan bahas dampak gempa bumi. Jadi gempa bumi kan ya, jadi bencana itu ada bencana primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu adalah bahaya utama, sekunder itu adalah bencana yang disebabkan oleh primer, bencana yang dipicu. Dan tersier itu ibaratnya adalah bencana jangka panjang. Kalau gempa bumi, bencana primernya itu ya getaran kuat, patahan di permukaan bumi. Sedangkan kalau sekunder, itu kebakaran. Nah, kebakaran ini biasanya misalnya ada pipa gas yang bocor, terus tsunami karena air lautnya terdisplace, lalu ada longsor, dan ada likuifaksi. Nah, apa itu likuifaksi? Itu nanti akan kita bahas selanjutnya di bawah. Jadi likuifaksi ya secara umum dia itu tanah menjadi cair. Seram banget kan? Terus tersier, bencana jangka panjang, itu ada gangguan kejiwaan, timbulnya wabah penyakit, kerawanan ekonomi sosial, dan kerusakan lingkungan. Wait, ini hostnya masih di aku. Nggak dimintain lagi kah? Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, likuifaksi. Oh ya, by the way, sampai sini ada pertanyaan nggak tadi? Kalau misalnya belum ada, boleh ketik satu, atau kalau misalnya ada, langsung samber aja. Oke, nggak ada pertanyaan ya, aku langsung lanjut aja. Likuifaksi, dia dipicu oleh gempa. Jadi kayak yang waktu itu terjadi di Makassar, jadi tanah yang awalnya padat, yang bisa dibangun rumah, tiba-tiba tanahnya jadi cair. Rumahnya tenggelam seolah-olah. Serem banget ya. Jadi kalau kalian yang belum kebayang likuifaksi kayak gimana, kayak gini. Awalnya kayak gini. Terus karena terguncang oleh gempa, jadinya kayak gini. Jadi partikel tanahnya turun, airnya naik. Sehingga rumah-rumah nih yang awalnya ada di sini, ya tentu rumahnya akan masuk kan. Kayak gitu. Nah, jadi faktor-faktor apa aja sih kok yang bisa nyebabin likuifaksi kayak gini? Yang pertama, tipe tanah. Nah, tipe tanahnya maksudnya kayak gimana? Nah, tipe tanah ini nanti berkaitan sama ukuran butir tanah dan distribusinya. Jadi, tanah yang tidak terkonsolidasi itu adalah yang paling tinggi resiko likuifaksinya. Lalu ukuran butir tanah. Semakin halus tanah, itu juga semakin tinggi resikonya. Lalu densitas tanah. Nah, densitas itu kan massa dibagi volume. Semakin tanahnya itu tidak padat atau semakin rendah densitasnya, maka resikonya akan semakin tinggi. Kenapa? Karena berarti kalau densitas tanahnya rendah, berarti akan ada semakin banyak kandungan air di dalam tanah tersebut, ya kan? Buktinya tanahnya bisa punya volume sekian, kayak gini. Nah ini, jadi kandungan airnya tuh banyak. Kemudian ada vibrasi. Nah vibrasi ini adalah pemicu yang berasal dari gempa. Oke, terus drainase lokal. Nah, ini terkait apakah tanahnya itu terdrainase dengan baik atau tidak. Lalu ada saturasi tanah. Nah, saturasi tanah ini maksudnya proporsi tanah yang jenuh oleh air
dan ada ketinggian muka air tanah atau ketinggian aquifer. Nah, ini keduanya ini saling berkaitan nih, saturasi tanah sama ketinggian muka air tanah. Kenapa? Karena wilayah yang tinggi resiko likuifaksi itu biasanya muka tanahnya itu tinggi. Kenapa? Ini misal muka tanah nih. Biasanya tuh yang muka air aquifernya tuh tinggi. Karena semakin tinggi aquifer, maka aquifer itu kan berarti tanah jenuh. Berarti kan ini jenuh semua ini. Kayak gitu. Jadi terkadang muka air tanah yang tinggi itu nggak selalu positif ya. Nggak selalu kayak, oh ini pasti kaya akan air minum dan sebagainya. Nggak juga, karena likuifaksi risikonya jadi besar. Malah serem guys. Oke. By the way, kebayang ya kenapa bisa jadi likuifaksi di sini? Oh, lanjut. Nah, kemudian tsunami. Tsunami itu nggak cuma sembarang gempa yang bisa nyebabin. Tapi tsunami itu disebabin karena adanya air yang ke displace. Adanya air yang terdisplace. Apa ya kalau bahasa Indonesianya displace tuh? eh Wait, kayak dipindah tempatin gitu loh. Nah, ini kan kalian lihat, ini kan sesar. Dia kan naik. Air laut yang ada di sini malah naik kan. Kayak gitu. Wait, aku bahas dulu juga. Kayak aku nggak masukin ya. Jadi pokoknya karakteristik gempa yang ini adalah syarat-syarat gempa yang nyebabin tsunami. Yang pertama, biasanya di atas 6,5 skala Richter. Jadi dia itu harus besar. Yang kedua, harus adanya displacement pada air. Maksudnya perpindahan. Sehingga jenis patahan atau jenis sesar yang menyebabkan tsunami itu cuma sesar naik atau sesar turun. Karena kan adanya perpindahan air laut kan. Kalau nggak sesar naik, sesar turun. Dan yang ketiga, hiposentrumnya terjadi di laut. Nah itu, terjadi di laut atau di dekat pesisir. Ini syarat-syaratnya. Oke. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi zonasi tsunami. Yang pertama, kekuatan gempa dan epicentrum gempa tadi udah aku bilang ya. Nah, ini tinggi rendah gelombang rayapan tsunami dihubungkan dengan elevasi pantai. Nah, maksudnya apa? Jadi intinya maksudnya ketinggian pantai terhadap laut ya. Jadi makanya pantai yang landai itu tuh cenderung resiko tsunami-nya lebih besar. Maksudnya tuh itu. Ya karena gelombang nggak ada pemecahnya, langsung biur gitu aja ke pantai. Dan ini bentuk atau geometri pantai. Nah, bentuk atau geometri pantai ini berpengaruh. Kalian lihat di sini, yang lurus atau memanjang itu resikonya malah rendah dan sedang. Yang bentuk teluk itu malah tinggi, teluk juga tinggi, dan tanjung malah sedang dan rendah. Mengapa ini bisa terjadi? Jadi gini, aku ambil contoh yang teluk dulu deh. Kalian bayangin gelombang tsunami datang. Nah, di sini ada perairan yang menjorok ke daratan. Kira-kira berarti kan ibaratnya ada lebih banyak air untuk tsunami itu tetap berlangsung. Jadi gini, aku kasih tahu prinsipnya dulu. Tsunami, ini misalnya tsunami ya,
terus ini pantai. Semakin dia ke darat, semakin dia ke darat, semakin dangkal ininya maksudnya, semakin dangkal lautnya, kecepatan tsunami-nya itu akan berkurang. Tapi tsunami-nya itu bakal semakin tinggi, guys. Nah, peristiwa ini namanya ada wave swelling. Ini nggak cuma berlaku buat tsunami, tapi buat semua gelombang laut. Semakin dia dangkal, semakin dia ke daratan, kecepatannya makin kecepatannya makin rendah, tapi ketinggiannya makin tinggi. Kayak gitu. Kalian bayangin, kalau yang kenapa layarku hitam? Kalau yang teluk tadi, berarti kan ada semakin banyak ini perairan dangkal. Maka tsunami ini punya lebih banyak waktu buat dia makin tinggi. Makanya resikonya akan semakin besar. Kayak gitu maksudnya. Karena makin kesini makin tinggi kan. Beda halnya dengan Tanjung. Nah, karena Tanjung bentuknya begini, tsunami-nya itu juga bakal ibaratnya kepecah juga gelombangnya. Karena apa ya, lebih cepat mengenai daratan. Kayak gitu. Oke. Sedangkan kalau lurus memanjang ya sedang-sedang aja sih sebenarnya. Nah, ini yang tadi aku sempat mention juga, kelandaian pantai. Jadi, kelandaian pantai ini ya jelas ya makin dia landai, resiko bencananya itu makin tinggi. Kenapa? Karena ya ibaratnya tsunami itu makin ya lebih rendah friksinya. Dan dia juga akan kok ini kenapa jadi draw jadi kayak gini sih? Dia akan semakin jauh datang ke daratan. Sedangkan kalau terjal ya udah dia akan terpecah dengan lebih kuat di sini di penampang yang terjal kayak gitu. Wait, ini aku gimana cara menjelaskannya? Oh ya, ini perhitungan resiko untuk bencana tsunami. Oke, ini ada request Kak, boleh diulang lagi yang wave showing. Jadi wave showing itu cukup sederhana. Jadi maksudnya, ketika suatu tsunami atau gelombang laut lainnya semakin dia ke arah darat, kan berarti bagian bawahnya semakin dangkal, friksinya semakin besar. Kecepatannya dia bakal berkurang semakin dia ke darat, tapi tingginya itu justru makin tinggi. Kayak gitu. Jadi ibarat dia makin melambat tapi makin tinggi. Nah, justru yang kayak gitu tuh malah nambah-nambahin ini ya kekuatan tsunami. Kayak gitu maksudnya. Nah, ini ada perhitungan bencana tsunami resikonya. Ya, ini aku skip dulu. Udah mau habis waktunya soalnya keburu nggak ya tanah longsor? Wait, keburu lah keburu. Tanah longsor. Jadi kalau penyebab tanah longsor itu ada dua macam. Ada pengontrol dan ada pemicu. Kalau pengontrol, ini tuh yang ada di lereng tersebut, faktor-faktor yang ada di lereng tersebut. Sedangkan kalau pemicu itu adalah faktor eksternal, faktor dari eksternal. Nah, yang faktor pengontrol itu apa aja? Yang pertama adalah kondisi morfologi, terutama kemiringan lereng. Lalu ada kondisi batuan atau tanah penyusun lereng. Dan ada kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Nah, kondisi morfologi itu maksudnya apa? Morfologi ini bisa menjadi kemiringan lereng. Jadi maksudnya tuh morfologi itu adalah bentuk fisik dari lereng tersebut. Apalagi ya?
Wait, skip dulu. Kalau yang kedua, kondisi batuan atau tanah. Nah, ini maksudnya kayak gini. Misalnya resistensi si batuannya, ketebalan tanah, terus ini densitas tanah itu juga ngaruh. Nah, kenapa ini ngaruh? Nah, ini resistensi batunya nih misalnya kan batu batu dasar di dalam lereng itu seringkali menjadi penahan. Kalau batunya kurang resisten atau misalnya dia terdiri dari batu gamping gitu yang bisa tersolusi oleh air, ya tentu akan semakin meningkatkan resiko longsor. Terus ketebalan tanah. Semakin tebal tanah, itu justru akan semakin tinggi resiko longsor. Kenapa? Karena kalau tanahnya semakin tebal, akan semakin besar beban yang ditanggung oleh lereng tersebut. Terus densitas tanah. Nah, densitas tanah ini maksudnya kepadatan tanah. Ini jelas lah ya. Tanah yang kurang padat ya akan lebih tinggi risiko longsornya. Karena dia ketika dia jenuh oleh air, dia akan lebih mobilitasnya lebih tinggi. Sama kayak prinsipnya kayak likuifaksi tadi. Nah, terus ini yang ketiga, kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Nah, ini maksudnya gimana tata air pada lereng? Maksudnya itu adalah kondisi airnya, apakah si lereng ini gampang jenuh atau tidak. Kalau dia drainasenya baik, ya tentunya longsor dapat dihindari. Oke, jadi gini, tanah yang jenuh itu berasosiasi dengan longsor. Kenapa? Karena kalian bayangin, ini aku punya sekotak tanah. Ini partikel-partikelnya. Kalau misalnya dia jenuh oleh air, dia terisi oleh air, maka partikel tanah ini, gaya gesek antar partikelnya itu akan berkurang kan. Sehingga apabila apalagi kalau misalnya dia ditambah oleh beban, ketika dia jenuh, si tanah ini akan bergerak. Jadi kayak gitu. Tanah jenuh itu berasosiasi dengan longsor. Oke, itu faktor pengontrol. Lalu ada faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini macam-macam ya. Ada peningkatan kandungan air dalam lereng, entah karena drainase yang buruk atau karena hujan deras. Lalu ada getaran pada lereng akibat gempa atau ulah manusia, misalnya kayak ledakan, penggalian, atau getaran. Lalu ada peningkatan beban, jadi misalnya udah tahu curam tapi malah tetap dibangun gedung gitu. Nah, tapi dengan syarat yang memicu longsor, peningkatan bebannya itu harus melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah. Lalu ada pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga. Kayak gitu. Nah, ini pemotongan kaki lereng. Sebenarnya pemotongan kaki lereng, asalkan sudah konsultasi dengan insinyur profesional itu nggak masalah. Nah, tapi yang dalam kasus ini, itu adalah pemotongan kaki lereng secara sembarangan. Dia tidak memperhitungkan, dia tidak, apa ya, mungkin dibuat penahan di bawahnya, tapi penahannya itu, apa ya, ibaratnya ya, kayak kurang gitu dari beban tanah yang sebenarnya. Makanya dia bisa ambrol, kayak gitu. Oke, nah ini ada jenis-jenis longsor. Ini ya ini bisa kalian lihat sendiri. Jadi ini gambarnya mungkin bisa dilihat sendiri, tapi secara umum untuk longsor itu istilahnya itu adalah mass wasting. Kalau bahasa di buku-buku, mass wasting itu maksudnya pergerakan massa tanah atau batuan. Ada tiga jenis utama. Pertama adalah flow atau aliran, lalu ada slide, longsor, dan ada heave atau rayapan. Nah, kenapa bisa ada tiga jenis ini? Itu karena ada dua indikator utama dalam klasifikasi tanah longsor. Yang pertama, ini ada dry dan wet. Ini maksudnya adalah kandungan air dari si mass wasting ini.
kandungan airnya, dan ada kecepatan pergerakannya. Ini menjadi dua indikator utama. Suatu mass wasting itu dikatakan flow apabila kandungan airnya itu banyak sekali dan kecepatan pergerakannya cepat, ya otomatis karena dia kan cair ya. Nah, biasanya mass wasting yang berupa flow kayak gini nih, gimana? Ini kan ada earth flow nih. Terus ada debris flow. Ini dipicu oleh hujan deras. Makanya dia tanahnya ini akan tersaturasi oleh air. Terus longsor. Kalau longsor, itu dia cenderung kering kandungan airnya. Tapi dia cukup cepat. Ini longsor. Terus ada rayapan. Nah, rayapan ini tuh bukan kayak longsor yang tiba-tiba jatuh gitu tanahnya. Enggak. Rayapan itu biasanya misalnya nih, pergerakannya 5 cm per tahun, atau 2 meter per tahun, kayak gitu. Itu namanya rayapan. Nah, rayapan ini biasanya terjadi di wilayah dingin. Oke. Kenapa terjadi di wilayah dingin? Ini biasanya karena kontraksi dan ekspansi oleh pembekuan es. Atau biasanya tuh gini, kalau di negara-negara dingin tuh, kalian pernah dengar yang namanya permafrost? Wait, harusnya aku bikin curam di sini. Gak curam sih, landai gitu aja, gini. Terus ini kalian bayangin atasnya rumput. Nah, ini permafrost. Permafrost itu adalah tanah yang beku. Nah, pada saat musim panas, permafrost ini, tanah yang beku ini akan mencair kan. Nah, tanah yang mencair ini, itu nggak akan sepenuhnya mencair sampai dalam. Tapi yang mencair itu cuma atas-atasnya doang. Cuma atasnya doang. Sedangkan bagian bawah, karena nggak ke expose matahari, itu masih akan tetap beku. Kalau bahkan meskipun si dia ini tanahnya landai, misalnya agak miring dikit doang, tapi karena tanah bagian bawahnya itu masih beku, sedangkan yang atasnya itu udah mencair, dan ada kandungan air ya kan, karena dia bekas mencair, ya otomatis tanahnya akan bergerak ke bawah. Nah, pergerakannya ini lambat, biasanya cuma 1 cm per tahun, atau 10 cm per tahun, kayak gitu. Nah, itu termasuk HIV. Nah, jadi maksud terayapan tuh kayak gitu, guys. Biasanya di negara-negara dingin. Nah, ini ada nama-namanya nih, mass wasting. Kalau yang tadi ini kalian nggak wajib pahami. Nah, yang ini aja sih. Yang ada mud flow, earth flow, solifluction, landslide, rock slide. Nah, itu coba kalian nanti cari-cari tuh. Nah, terus ini ada gejala longsor. Yang pertama, yang pasti lereng terjal, batuan nggak stabil, tadi udah aku bahas ya. Umumnya batu lempung dan abu gunung api yang lunak, karena batuannya tuh gampang lepas. Terus curah hujan tinggi, timbulnya retakan di bagian atas lereng, dan sejarah longsoran. Nah, jadi dalam suatu wilayah, apabila sudah ada sejarah longsor, maka ya biasanya wilayah di situ juga dengan lereng yang sama itu resiko longsornya juga tinggi biasanya. Kayak gitu. Oke, nah ini adalah solusinya. Yang pertama itu penanaman pohon. Nah, pohonnya, ingat ya, itu nggak boleh sembarang pohon. Pohon yang kita tanam buat longsor itu adalah pohon dengan akar dalam. Dalam hal ini, kalau di Indonesia, contohnya adalah pinus. Kenapa kita cuma boleh nanam yang akarnya dalam? Karena gini,
Kalau kita nanam pohon, yang pohon biasa apa aja gitu, pohon cabe misalnya. Nah, dia akarnya kan cuma sedikit. Bukannya membantu mengikat tanah, dia cuma menambah beban. Itulah kenapa kita harus hati-hati. Nah, kalau nambah beban justru malah nambah longsor kan, kayak gitu. Jadi kita harus pilih yang akarnya itu dalam supaya bisa mengikat tanah. Nah, yang akar tuh yang dalam. Terus ada pengurangan kemiringan lereng. Ya, ini mungkin agak mahal, tapi ya bisa. Terus pipa drainase. Nah, ini pipa drainase fungsinya untuk memperlambat laju jenuh tanah. Terus ada retaining wall dan gabions. Nah, ini maksudnya gabion ini buat yang belum tahu, ini tadi yang tadi itu yang batu-batu kali itu dimasukin ke dalam sangkar kawat gitu dan dia fungsinya buat nahan beban. Nah, kayak gini. Terus ada rock bolt. Nah, rock bolt buat yang belum tahu ini kayak gini bentuknya. Jadi rock bolt kalau dalam geoteknik itu fungsinya untuk mendistribusikan beban. Jadi ibaratnya dia ini adalah besi panjang yang ditanam dalam suatu lereng. Jadi dia ditanam gitu aja. Mana ya ada gambar yang bagus nggak ya? Nah, jadi batang padanya itu tuh menambah kestabilan lereng dengan mendistribusikan ininya, apa, bebannya kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Prinsip penanaman rock bolt itu sama kayak kalian apa ya, naruh beton bertulang di dalam beton. Kayak gitu. Kan fungsi tulangnya itu, besinya itu kan buat menambah ketahanan beton ya. Nah, prinsip rock bolt tuh hampir sama kayak gitu. Nah, terus mengurangi atau menambah material. Nah, ini. Maksudnya apa mengurangi atau menambah material? Maksudnya mengurangi itu adalah mengurangi beban di atas lereng dan menambah material itu maksudnya adalah menambah penahan di bawah lereng. Jangan sampai kebalik ya, guys. Nah, kayak gitu. Oke. Wah, selanjutnya Gunung Mottus ya. Tapi udah jam 10, nanti aku mau praktikum. Gimana dong? Sebentar. Gunung Mottus ada berapa slide sih? Oh, dikit lagi sih. Oke, jadi Gunung Meletus ini terdistribusi di batas-batas lempeng ya. Dan memang yang paling intensif itu adalah di Ring of Fire. Nah, untuk mitigasi gunung meletus, sebenarnya mau dia dari gara-gara lempeng konvergen atau gara-gara hotspot itu hampir sama. Nggak juga sih. Kan kalau kalau gunung meletus yang di hotspot itu kan dia cenderung nggak meledak kan. Lebih halus terus lebih landai yang di Hawaii. Beda dengan gunung meletus yang strato yang ada di kita-kita ini. Gunungnya udah meledak, ada gas beracun dan sebagainya. Memang mitigasinya ntar beda, disesuaikan aja. Jadi ngomongin gunung meletus, itu ada yang namanya VEI atau Volcanic Explosivity Index. Nah, ini adalah ukuran relatif tingkat letusan gunung berapi. Nah, faktornya apa aja? Jadi, si VEI ini dihitung berdasarkan jumlah material padat yang dikeluarkan. Bom, ash, sama lapili yang kemarin udah kita bahas. Itu secara kolektif disebut tepra. Bom, ash, sama lapili, dan tinggi awan letusan yang terbentuk, dan juga durasi. Tiga ini. Tepra, tinggi awan, dan durasi.
Heh, di sini ada Indonesia nggak? Wah, ada Tambora guys, 1815. Dia lebih dari 100 km kubik. Wow. Nah, ini contoh-contoh tabel skala letusan. Ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri aja. Oh iya, by the way, buat gunung berapi efusif yang kayak di Hawaii yang akibat hotspot, VI-nya itu adalah 0,1. Ingat itu, guys. 0,1. Ini untuk letusan efusif atau letusan yang nggak meledak. 0,1. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah awas, siaga, waspada, dan normal. Nah, ini adalah tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia. Kalau normal itu belum ada gejala apapun. Nah, waspada itu diberikan ketika adanya kenaikan aktivitas di atas level normal. Jadi udah mulai ada gempa-gempa kecil atau adanya perubahan aktivitas magma dan hidrotermal. Kayak gitu. Nah, biasanya nih kalau udah tahap waspada itu udah mulai dilakukan penyuluhan atau sosialisasi. Terus ada pengecekan sarana sama pelaksanaan piket. Nah, pelaksanaan piket itu maksudnya ada orang BNPB yang stay di tempat bencana tersebut. Nah, terus kapan dari waspada ke siaga? Nah, siaga itu ketika si gunung berapi ini nggak cuma ada aktivitasnya aja, tapi sudah sedang bergerak ke arah letusan. Jadi kegiatan aktivitas seismik gempa itu udah mulai lebih intensif. Nah, jadi kira-kira dari status siaga biasanya letusan itu dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Nah, pada saat siaga, tindakan yang dilakukan itu ada ini, sosialisasi di wilayah terancam, penyiapan sarana darurat, koordinasi harian, dan piket penuh. Lalu pada status awas, ini maksudnya gunung berapi ini akan segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis. Misalnya kayak lagi ada lahar, itu bisa disebut sebagai awas. Walaupun misalnya nggak meletus. Nah, letusan pembukaan biasanya dimulai dengan abu dan asap. Dan letusan itu akan terjadi dalam waktu 24 jam. Jadi sebenarnya ya evakuasi masih sempat lah dilakukan seharusnya. Jadi pada saat status awas itu dikosongkan wilayah yang akan meletus. Terus ada koordinasi secara harian. Lalu juga piket penuh untuk memastikan wilayah itu udah kosong. Nah, ini adalah siklus bencana gunung berapi, hampir sama kayak tadi. Mitigasinya ya kode bangunan, pendidikan, simulasi bencana, penetapan zona rawan, pembentukan bendungan lahar, sabodam, terus ada pengorganisasian masyarakat. Terus siap siaganya itu ada rencana kontingensi, sosialisasi, observasi awal, regular monitoring, piket terbatas, pelatihan. Terus tanggap darurat itu ada evakuasi, penyelamatan, pemberian bantuan darurat. Ini tanggap darurat kalau dalam gunung api itu maksudnya 24 jam sebelum dan setelah ini ya, letusan harusnya. Terus sosialisasi, penyaluran bantuan sosial, piket rutin. Nah, kalau ini mah nanti kalian ini aja ya, kayak bisa kalian explore lebih lanjut dari entah dari berita yang aktual dan sebagainya. Kalau terjadi gunung berapi itu kayak gimana? Terus rehabilitasi dan rekonstruksi juga hampir sama, pembangunan ulang bangunan, rehabilitasi mental, perbaikan fasilitas umum, penyediaan infrastruktur, ya dan sebagainya.